Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saadatul Abadiyah, NIM 053 dari kelas Ekonomi Islam 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi digital secara syariah di Indonesia. Yang pertama ada pengertian digitalisasi ekonomi secara syariah. Ekonomi digital secara syariah adalah segala bentuk kegiatan ekonomi berbasis syariah yang mencakup penggunaan bantuan teknologi informasi, pengetahuan, dan komunikasi. Hal ini termasuk seperti contohnya transaksi jual beli, pemasaran, periklanan, dan lainnya yang memengaruhi perekonomian. Ekonomi digital secara syariah juga disebut sebagai sistem ekonomi syariah dengan karakteristik ruang intelijen yang sudah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Maksudnya adalah dengan adanya digitalisasi dalam perekonomian, semua kegiatan ekonomi itu sudah tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi semua orang bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian, manfaat digitalisasi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, untuk menjadi solusi yang memberikan pengalaman komprehensif bagi semua orang. Maksudnya adalah dengan adanya digitalisasi, ini bisa mencakup secara menyeluruh dan lebih luas lagi jangkauannya. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat distribusi informasi agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Kemudian, produk syariah digital dan vintage yang berpeluang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, beberapa nama mulai muncul dan memperkenalkan produk atau layanan syariah, antara lain seperti Kasua, Wakara, Investri, Link Aja, Aku Laku, Alami, Duha Syariah, BS Salam, Syarfi, Go Halal Go, Umrah, Hijab, Datang Umroh, Hijab Benkah, dan aplikasi Mandiri Syariah Mobile atau MSM. Semua produk syariah inilah merupakan bagian dari inisiatif, inovasi, dan komitmen berkelanjutan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan dengan adanya inklusi yang lebih cepat, inklusi keuangan yang lebih cepat, itu bisa membuat orang-orang bisa mengakses ekonomi secara lebih cepat, berkualitas, dan lebih hemat biayanya. Yang kedua, vintage syariah di Indonesia juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Vintage juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas lingkungan keuangan syariah. Selain itu, vintage juga berpotensi untuk menghemat anggaran pemerintah serta menaikkan PDB negara. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi digital secara syariah di Indonesia. Keseriusan pemerintah Indonesia ditandai dengan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS dan program-program yang lainnya yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah untuk mendorong perkembangan ekonomi digital melalui 3 kemenangan berturut-turut. Pertama, mengembangkan pasar online dan sistem pembayaran halal. Kedua, memberikan pedoman bisnis digital yang dapat diakses publik dan pedoman kepatuhan syariah. Terakhir, meningkatkan literasi digital terkait ekonomi Islam melalui berbagai kegiatan. Nah, fungsi dari KNKS sendiri atau tugas dari KNKS adalah untuk menjadi katalisator atau untuk mempercepat dalam upaya memperluas mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian, peran UMKM dalam ekonomi digital secara syariah di Indonesia. Pada tahun 2019, kinerja ekonomi syariah melampaui PDB sebesar 5,72%. Industri makanan halal menjadi penyumbang terbesarnya. Dengan demikian, tren peningkatan usaha kecil dan menengah berdasarkan hukum syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan. Dan diharapkan dalam 2-3 tahun ke depan, potensi UMKM syariah yang sebenarnya dapat semakin terbuka. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.